Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa ila hadratin ayyuhaji wa alihi wa ashabihi ajma'in. Sulaiman muslimin al-mukhlisin wal alamin sallallahu alaihi wasallam wa samahat ridwan jadin al-haramain radhiyallahu anhu sallallahu alaihi al-Qurtubi hadrati jami' syekhina rahimahullah sallallahu alaihi sanadun syekh jaldi Sayyidi wa Ahmad Maliki wa Bayi wa Umadi wa Syekh Nuntan Sallallahu Sarrahman wa Wali Darajat Jannah wa nafa'ana Allah bi'ulfi tarin al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus sahabat kita, sahabat lama ya. Lihat lagi Pak Sabar yang dan sehat selalu Sabar. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih berikan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di pagi hari ini, bisa ngaji bareng, mudah-mudahan hasil ilmu yang bermanfaat, mendapatkan berkahnya Al-Qur'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ayat 93 surah Al-Maidah. Dah. Ayat 93 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbu
kafaratu ta'amu masakin aw adlun dzalik aw adlu dzalika siyaman yadhuqa wabala amrih afallahu amma salaf wa man 'ada fayantaqimullahu minhu wallahu 'aziyyun dzuntiqam. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah wa hurrima 'alaykum saydul barri ma dumtum hurman wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Laisa 'alal ladzina amanu laisa tidak ada 'alal ladzina bagi orang banyak amanu yang beriman sabal ladzina wa 'amilus sholihati wa 'amilu dan beramal sabal ladzina as-sholihati ing amal-amal soleh. Laisa tidak ada iku 'alal ladzina itu di khabar ya, khabarnya laisa. Apa yang tidak ada junahun apa dosa fima di dalam sesuatu ta'imu yang makan siapa alladzina mengonsumsi siapa alladzina ay akalu tegese makan siapa alladzina minal khamri dari khamr diminum khamr wal maisiri dan makan hasil judi qabla tahrimi sebelum diharamkan ay tahrimil khamri wal maisir idza mattaqau ketika bertakwa siapa alladzina al-muharramati ing perkara-perkara yang diharamkan wa amanu dan beriman sapa alladzina wa amilu dan beramal sapa alladzina as-solihati ing amal-amal saleh summa taqaw maka dan bertakwa sapa alladzina wa amanu dan beriman sapa alladzina sabatu tegese sabatu tetap menetapi sapa alladzina istiqamah sapa alladzina ala taqwa netepi taqwa wal imani netepi iman summa taqaw maka kemudian bertakwa sapa alladzina wa ahsanu dan berbuat baik sapa alladzina memperbaiki sapa alladzina al-amala ing amal wallahu utawi Allah yuhibbu iku mencintai sapa Allah al-muhsinina ing orang-orang yang berbuat baik terhadap orang-orang yang berbuat baik bimakna annahu yusibuhu jadi yuhibbul muhsinin itu bimakna annahu yusibuhu annahu sesungguhnya Allah yusibu memberi pahala sapa Allahum ing iko al-muhsinin
Jadi ini masih ada kaitannya ayat sebelumnya. Jadi tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh atas sesuatu yang telah dikonsumsi dari khamr, dari maisir, hasil judinya, sebelum diharamkan. Sebelum diharamkan. Jadi amal yang dilarang oleh Allah sebelum larangan itu datang, itu tidak ada dosa. Gitu. Tidak ada dosa. Idza mattaqau. Nah, nih. Idza mattaqau, ketika mereka bertakwa, menjaga diri, maksudnya di sini ya, menjaga diri al-muharramati ay al-muharramati. Jadi dia mengonsumsi segala sesuatu itu tetap dia itu ada rasa takut kepada Allah, jangan sampai apa yang dikonsumsi itu barang yang haram. Gitu. Dia tetap menjaga diri. Jadi benar-benar dia tidak tahu pasti bahwa khamr itu diharamkan. Begitu. Makanya sahabat Umar bertanya pada Rasulullah masalah khamr. Lu memabukkan kok tidak haram, kan begitu pikirannya, terlintas ada pikiran seperti itu. Wa amanu, dan beriman, wa amilus sholihati, beriman beramal soleh, summa taqaw, kemudian bertakwa, wa amanu, dan beriman. Artinya setelah ayat itu datang bahwa apa yang dikonsumsi selama ini itu tidak baik, diharamkan oleh Allah, tetap masih beriman, bertakwa kepada Allah, tidak geser dengan keimanannya. Tuh gitu. Ai tsabatu ala taqwa wal iman, istiqomah, tetap istiqomah. Summa taqaw, kemudian bertakwa kepada Allah. Dalam arti gampangnya melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa ahsan, dan selalu memperbaiki amalnya, selalu berbuat baik, selalu memperbaiki. Artinya berusaha amal yang kemarin dibanding amal yang sekarang, gitu ya. Amal sekarang itu lebih baik dari amal yang kemarin, gitu. Berusaha memperbaiki diri. Jadi amal yang kurang baik berusaha ditinggalkan, amal yang baik berusaha ditinggalkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Makna yuhibbu di situ adalah ayusibu, memberi pahala. Ini pelajaran buat kita yang luar biasa. Jadi walhasil Allah di sini mengulang-ulang sampai 3 kali. Tapi sesungguhnya walhasil annahu qarrara subhanahu wa ta'ala qaulahu ittaqu salasan faqila al-awwal mahmulun ala mabda'il umri. Mahmulun ala mabda'il umri, ala mabda'il umri. Wa tsani ala wasatihi wa tsalis wa tsalisu ala akhirih.
Jadi awalnya umur, tengahnya umur, akhirnya umur tetap menjaga ketakwaan kepada Allah. Ya, jangan sampai terlena oleh keadaan. Gila, seperti itu maksudnya. Karena apa? Wali anal abda la yukammilu. Nama li anal abda la yakmulu. Tidak akan sempurna iku abd illa idza kana ta'ian fima bainahu wa baina rabbih. Bahwa seorang abd itu tidak akan sempurna kecuali ketika hamba itu taat kepada Allah fima bainahu wa baina rabbih, menjaga ketaatan hubungannya dia dan Allah, artinya menjaga hak Allah, haknya dirinya terhadap Allah. Wasani taqwal abdi bainahu wa baina nafsihi. Seorang hamba harus menjaga takwanya seorang hamba yang berkaitan dengan wa bainahu, ya, bainahu wa baina nafsihi, menjaga haknya dirinya dan dirinya sendiri. Artinya dia harus memperlakukan secara baik terhadap dirinya sendiri. Harus bagaimana dia ini, itu harus dijaga dengan baik. Dohiron wa batinan, jangan sampai dirusak. Gitu ya. Akalnya benar-benar dijaga. Hibdul aqli. Akalnya kudu dijaga. Akal itu nikmatun min ni'amillahi ta'ala, kudu dijaga. Jangan sampai minum khamar, jangan sampai minum hal yang dilarang oleh Allah karena merusak akal. Juga boleh. Enggak boleh. Al-idza li nafsi, gitu ya. Menyakiti diri sendiri itu secara fikih dilarang. Enggak boleh. Enggak boleh. Idza li nafsi. Menyakiti diri sendiri. Maka ketika idza li nafsi itu dilarang, ya, kok diperintahkan, berarti perintahnya wajib. Kita memotong anggota tubuh kita nih, nggak boleh tanpa alasan, nggak boleh. Walaupun punyaan kita sendiri, nggak boleh. Karena hakikatul amri, tubuh kita bukan hakul milki, bukan hakul intifa, itu loh. Hanya bisa memanfaatkan badan kita. Begitu. Enggak boleh kita motong anggota tubuh kita. Makanya ketika diperintahkan untuk dipotong, hukumnya wajib. Begitu. Orang sunat. Sunat itu idza li nafsi, motong anggota tubuhnya sendiri. Maka ketika diperintah sunat khitan, berarti khitan itu hukumnya wajib ba'dal bulugh, setelah balik. Oh begitu. Yang kedua, taqwal abdi bainahu wa baina nafsihi. Wasalisu taqwal abdi bainahu wa bainan nas. Takwanya seorang hamba antara dirinya dan antara manusia. Artinya dia harus menjaga diri dari idza li ghair. Idza terhadap orang lain. Harus menjaga hak-hak orang lain. Nah, orang lain tuh ada kalanya keluarganya sendiri. Ada kalanya tetangganya, ada kalanya tamunya.
Ada kalanya gurunya, ada kalanya muridnya. Masing-masing punya hak yang mesti dipenuhi. Maka ada satu contoh hadis, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Nah, ini contohnya. Banyak hadis yang lain tentang bagaimana kita harus menghormati orang tua. Ada di surat Luqman, bahwa sayyidul insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayki. Menjaga hak kita terhadap orang tua. Wali anal abda la yakmulu ila idza kana ta'ian fima bainahu wa bain rabbih. Jadi seorang hamba tidak akan sempurna kecuali dia taat antara dia dan Tuhannya. Mujahidan fima bainahu wa bain nafsihi, mujahadah, bersungguh-sungguh merangi hawa nafsu. Karena ketika mengikuti hawa nafsunya merusak dirinya sendiri. Di antaranya apa? Minum khamr, judi, nasi, dan yang disebutkan di ayat sebelumnya. Butuh mujahadatun nafsi. Wa muhafizan ala haqqil ibadi, menjaga hak-haknya anak Adam. Itu baru sempurna seorang hamba. Jadi menjaga hakun nafsihi, ya, hakul adami. Yang utamanya hakullah tadi. Yang pertama hakullah, hakun nafsihi, hakun nasi. Itu dijaga betul-betul. Ya tadi lompat baca saya. Sempurnanya seorang hamba harus menjaga 3 hak itu. Wakila, ini yang atasnya ya, tadi lompat. Wakila al-awwalu, dikatakan tadi kan ada 3 penyebutan lafaz takwa. Al-awwalu qila, menurut qil dengan ulama, al-awwalu ittaqul muharramat, ay ittaqu al-muharramati, jagalah oleh kalian al-muharramat, khaufal wuqu'i fil kufri, karena takut terjerumus di dalam kekufuran. Yang pertama. Wasani asyubuhati, ay khaufal wuqu' fi syubuhat. Salah. Asyubuhati ay ittaqu asyubuhati. Gitu asani ya, manggon maaf begitu. Ittaqu asyubuhati, khaufal wuqu'i, takut terjerumus, fil muharramati, di dalam keharaman. Wasalisu ba'dul mubahati, ay ittaqu ba'dul mubahati, tinggalkan takwalah oleh kalian, jaga diri kalian, ba'dul mubahati, menjaga diri dari sebagian perkara-perkara yang diperbolehkan. Oh begitu ya. Khaufal wuqu'i, karena
takut terjerumus bisyubuhati di dalam perkara-perkara syubhat. Nah, nih. Kenapa ada kata 3 takwa itu? Pertama, mesti kita menjaga diri kita jangan sampai jatuh di dalam kekufuran. Yang kedua, mesti kita jaga diri dari syubhat, perkara-perkara yang kira-kira syubhat kita tinggalkan. Jangan sampai kita terjerumus di dalam keharaman. Yang ketiga, ini tingkatan yang tinggi ini, menjauhi sebagian perkara yang diperbolehkan, yang kira-kira bisa menjatuhkan dirinya ke dalam syubhat. Nah, gitu. Tadi lompat tadinya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang banyak aman yang beriman, sapa alladzina la yabluwannakum, yakti sungguh menguji kum kepada kalian, ail yakhtabirannakum, sungguh yakti menguji kum kepada kalian sapa Allah bisyai'in, dengan sesuatu, yursiluhu, yang melepaskan sapa Allah hu ing iko syai' lakum kepada kalian, minasoidi, dari hewan buruan, tanaluhu, halih bisa mengambil, hu ing iko syai'in minasaidi, tegese asigoro, ay asigoro yang kecil-kecil, minhu saking iko said, apa yang mengambil, aidikum tangan-tangan kalian, warima hukum, dan tombak-tombak kalian, ay al-kibara, tegese asyai' tadi asyai' minasaidi, ya, asyai' minasaidi al-kibari, minhu dari iko said, atau ditakdirkan al-kibaro juga boleh, ay tanaluhu al-kibaro, tanaluhu ay tanalul kibara minhu dari syai', boleh begitu. Seperti depannya, tanaluhu ay asigoro, hu itu asigoro, minhu min syai'in minasaidi, al-kibara ay tanaluhu, hu isinya al-kibara, minhu min syai'in minasaidi, begitu. Wakana dan ada apa dalika, apa iko kejadian, tahun ini liyabluwannakumullahu bisyai'in, layabluwannakumullahu bisyai'in. Itu kalau dirujukkan, ya, layabluwannakum ila akhir al-ayah itu, ya, rujuknya itu. Bil Hudaybiyati, di tanah Hudaybiyah Allah menguji kaum muslimin dengan ujian apa?
Soid itu adanya di tanah Hudaybiyah, wahum mahrumuna, wahum muslimun, mahrumuna itu orang yang sedang ihram. Sedang ihram. Ini ihram bil umrah. Apa? Ihram Fakanat, maka ada al-wahsyu, wahas. Wahas itu hewan yang gesit. Ya kayak apa itu? Kayak rusa gitu. Wa tayru, dan toir, burung. Tagsha hum fi rihalihim. Tagsha itu maknanya gerubung. Apa? Gerubung. Kalau sini apa? Tagsha itu mendekat, semua itu mendekat. Fi rihalihim, di kendaraannya iko sahabat, onta. Pada mencolok di onta gitu burung-burungnya. Iyo. Itu ujian. Orang ihram dilarang ngambil buruannya malah datang. Burungnya malah di atas onta itu. Liya'lama, kenapa Allah menguji liya'lama? Supaya tahu sebab Allah ilma dhuhrin, maksudnya begitu. Ilma dhuhrin. Itu Allah pasti tahu gitu loh. Cuman maksudnya ilma dhuhrin, supaya tampak secara jelas gitu. Apakah kalau nggak jelas Allah nggak tahu? Ya tahu Allah. Makanya liya'lamallahu ditafsiri ay ilma dhuhrin gitu. Man, mengetahui orang ya khaufu, yang takut sapa manhu ing Allah, bil ghaibi, halih tingkah gaib, dalam keadaan gaib. Ay halun, lafal gaib itu hal. Ay ghaiban lam yarahu fayajtanibu as-sayd. Gitu ya. Ay ghaiban, tegese orang yang gaib, lam yarahu, yang tidak melihat siapa si ikoman, hu ing Allah, fayajtanibu, maka kemudian menjauhi siapa abdu as-saida ing iko said, hewan buruan. Faman, siapapun orang yang i'tada, yang melanggar, siapa man, sengaja melanggar, siapa ba'da dzalika, setelah ikon nahyi, larangan, ba'da nahyi anhu, dari iko soid, maksudnya berburu soid. Fastadu fastadahu, fastadahu, maka kemudian buru siapa man hu ing iko soid, falahu, maka iku bagi man adabun, utawi siksaan, alimun, yang menyakitkan. Ini ujian, menerangkan ujian manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in ya minasidi tanaluhu aidikum warimahukum. Wahai orang yang beriman, sungguh menguji pada kalian, sungguh Allah menguji pada kalian bisyai'in minasidi, dengan sesuatu yang dari memburu said, hewan buruan. Emang begitu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa amal baik itu pasti ada ujiannya, ya. Berjamaah adalah rasa berat, beda dengan datang ke konser. Main tuh.
datang ngaji, yo enak buka WA di rumah ketimbang ngaji seperti ini, ha? Padahal ngaji ini yo baca Al-Qur'an, diterangkan tafsirnya, terkibnya sampai nahwunya. Insya Allah berusaha saya jelaskan. Ini untuk tafsir saya berusaha seperti itu. Loh, yo masih enak buka WA di rumah, buka YouTube di rumah, ya enggak? Ini ujian. Hah? Barang baik itu pasti ada ujiannya. Oh, ihram ini. Ihram. Orang tuh kalau lagi ihram, baik ihram umroh, ihram haji, itu dilarang berburu. Dilarang berburu. Loh, kok malah buruannya malah datang. Ya kan, mana ini? Ya. Itu Allah ayyursiluhu, ini bahasanya yursiluhu lakum, Allah melepas. Ibarat kata Allah melepas, ya, dibiarkan oleh Allah gitu. Itu ujian Allah, didekatkan pada orang-orang ini. Maksudnya di tanah yang itu ya, tanah lapang atau di hutan apalah istilahnya kalau orang sini. Ya, itu malah mendekat. Burung itu malah di punggung ontak, tinggal ngambil aja itu. Kan itu larangan, ya mesti nggak diambil, jangan sampai diambil, ya, gitu. Ujian begitu. Nah itu ya seperti itu. Barang baik amal baik maksudnya ya, amal baik itu pasti ada ujiannya, begitu. Kenapa demikian? Liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib, supaya Allah tahu ai ilmal dhahirin gitu. Itu yang maksudnya ya, man yakhafu bil ghaib, orang yang takut kepada Allah. Ya Allah, bener nggak nih keimanannya secara zahir ya? Secara dohir, artinya ketika gaib pun Allah tahu ya. Dohiran wa batinan Allah tahu apa yang kerentak di hati, pembicaraan di hati Allah tahu gitu loh. Gak cuma yang di dohir gitu. Maksudnya di sini ai ilma dohirin, supaya tampak jelas, kelihatan tuh, oh ini yang takwa, ini yang nggak takwa nih, ya, gitu, kelihatan oleh mata orang lain. Man yaqafuhu bil ghaib. Jadi dia nggak melihat Allah, lu kok takwa Allah lagi gitu. Itu keimanan kan, bicara keimanan. Bil ghaib. Dia nggak melihat Allah, tapi tetap takut kepada Allah. Faman i'tada ba'da dzalika fallahu 'adzabun alim. Barang siapa yang sengaja melakukan apa yang dilarang oleh Allah ya, setelah datangnya larangan ya. Udah dilarang kok masih dilakukan, fastodahu dilarang buru gitu. Falahu adzabun alim, maka baginya mendapatkan siksa yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu, nah ini larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang banyak amanu yang beriman, sapa alladzina la taqtulu, jangan membunuh kalian as-saida ing said, iwan buruan, wa antum hurumun hali utai kalian
wa antum halitai kalian hurumun itu orang-orang yang sedang ihram ay mahrumuna bihajjin au umratin baik ihram haji maupun ihram umrah. Waman siapapun orangnya qatalahu membunuh siapa manhu ing iko soid minkum halih dari kalian muta'amidan halih sengaja fajazaun maka utawi balasannya bitanwini dengan tanwin jayaun warof umabadahu dan rafaknya lafal setelahnya ini misalnya misluma qatala itu misluma rafak juga itu ai fa'alaihi iku wajib bagi man jaja utawi jaya balasan kudu diganti jaya itu apa balasan maksudnya ganti huwa utawi iko jaya mislu ma qatala berarti kalau dibaca tanwin nih mislu ma qatala minan na'amiyah itu statusnya jadi khobar yang buang mutada predikat yang buang subjek gitu ya utawi jaya iku mislumah iku padanannya soet ma itu saya soet qatala yang membunuh siapa aman minan na'ami bayane mislu minan na'ami dari na'am. Kalau orang tua manain rojo artinya hewan piaraan. Aisyibuhu ditafsiri oleh Jalaluddin As-Suyuti shibu serupanya ma fil khilqati di dalam kejadiannya begitu. Bukan harganya, bukan harganya, kejadiannya. Wa fi qiraatin dalam satu qiraah ada qiraah sab'ah yang lain. Imam Suyuti itu tidak menampakkan, tidak menerangkan qiraah yang di luar qiraah sab'ah. Bi idofati jajaun dengan melafatkan dengan mengidofahkan biidofati jayaun dengan mengidofahkan lafaz jayaun. Jadi begini dalam satu qiraah fajaza'u mislima qatala minan na'ami begitu. Begitu dalam satu qiraah. Itu satu qiraah ya. Jadi itu diterkib jadi mutada, buang khabar muqaddam ya. Fa alaihi jaza'u mislima qatal min, maka wajib baginya mengganti padanannya hewan yang telah dibunuh oleh dia. Minan na'ami diganti dengan apa? Na'am. Gitu. Yahkumu menghukumi bi dengan ikom misli siapa rajulani dua laki-laki dawa adlin
yang mempunyai keadilan, mempunyai adil, sifat adil, minkum dari kalian. Lahuma iku bagi rajulani fatonatun utai fatonah, punya kecerdasan, yumayizani yang bisa membedakan siapa rajulani biha dengan iko fatonah asbahal asyai, bisa membedakan ing serupanya asya, nyerupainya asya bihi dengan ikomah. Faqad hakama, dan sungguh memberi hukum siapa, menghukumi siapa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, wa Umaru dan Umar, wa Aliun dan sahabat Ali radhiyallahu anhum fin na'amati, di dalam masalah na'amah. Na'amah itu burung ya, burung onta. Bibadanatin, dengan onta. No, orang kok sedang bunuh burung onta, gantinya burung onta. Nah, sembelih, disembelih, ontanya disembelih, disedekahkan pada fakir miskin. Gitu. Oh, ini kejadiannya kan. Kalau harganya di burung onta berapa dibanding onta, nggak sebanding. Misluma itu fil khilqah, begitu. Fil khilqah. Wa ghairuhuma, dan lainnya Ibnu Abbas dan ketinggalan ini atasnya masih ya. Wa bnu Abbasin wa Abu Ubaidah fi Baqaril Wahsy, di memberi hukum siapa Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah fi Baqaril Wahsy, di dalam masalah membunuh sapi liar. Baqarun sapi ya, sapi liar. Wahimari, dan himarnya Wahsy, himar. Bibaqaratin, dengan baqarah, bunuh sapi liar diganti dengan sapi liar. Membunuh himar gantinya sapi, sapi, nyembelih sapi, dibagikan ke fakir miskin. Hati, jadikan hati. Wa bnu Umar wa bnu Auf, waqat hakama ya, ada atapnya di Ibnu Abbasin itu ya. Wa hakama Ibnu Umar wa bnu Aufin fi dubi, di dalam masalah itu rusa ya, membunuh rusa. Bisyatin, diganti dengan kambing. Kalau orang ihram membunuh rusa, kudu diganti kambing, kudu nyembelih kambing. Wahakama, dan menghukumi biya dengan iko syatin, jadi dubi diganti dengan syatin siapa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas, wa Umaru dan Umar, wa ghairuma, dan lainnya Ibnu Abbasin dan Umar, fil hamami, di dalam masalah membunuh burung merpati. Burung merpati kudu diganti kambing. Maka fil khilqah ya. Li'annahu, punya argumentasi. Mereka pun argumentasi. Li'annahu, karena sesungguhnya iko hammam yushbihu menyerupai apa hammam ha ing iko syatin fil abbi, di dalam urusan di dalam apnya. Ap itu ngokop air, diminumnya tuh ngokop gitu, paruhnya tuh ngokop. Paruhnya oh gitu.
kambing sama ngokok air. Ya berarti apa? Bunuh burung merpati, gantinya kambing. Jangan main-main ya. Kalau sedang ihram ya. Hadian halih jadi hadiah. Halun min jajain. Jadi lafaz hadian itu merupakan hal dari sahibul hal jajain. Itu loh, jayaun itu loh. Jayaun mislu ma qatal atau jayau misli ma qatal ala qiraatin. Ya. Balighal Ka'bati halih nyampe di Ka'bah. Ay yablughu bihi al-harama. Yablughu sampai siapa man qatalahu itu muta'ammidan. Bihi dengan membawa mislu ya, membawa mislu makotala itu ya, membawa mislu ya, al haroma sampai ke tanah haram. Jadi kalau dalam ayat ini membunuhnya di tanah Hudaybiyah ya gitu, hadiahnya dibawa ke tanah haram, disembelih di sana, disedekahkan di sana, begitu maksudnya ya, sebagai hadiah. Fayadbahu fihi ya, maka kemudian menyembelih di sana, disembelih di sana. Wayatasaddaqu dan bersedekah bi dengan bersedekah siapa man gitu ya, bi dengan mislu ya, ala masakinihi disedekahkan kepada orang-orang miskinnya tanah haram. Walayaju dan tidak boleh ayat baha opo menyembelih siapa man haitsu kana di mana dia berada. Yo enggak boleh. Jadi misalnya melanggarnya di tanah Hudaybiyah, terus dibayar di sana, disembelih di sana, diberikan fakir miskin sana, enggak boleh. Kudu dibawa ke Mekah, disembelih di Mekah, disedekahkan di tanah Mekah, itu tanah haram ya. Nah, menjadi bahasan nih. Wa nasbuhu na'tan lima qablahu. Balighal Ka'bati. Wa nasbuhu itu nasabnya balighal Ka'bati na'tan karena menjadi na'at lima qablahu terhadap lafal qablahu sebelum balighal Ka'bah. Jadi hadian balighal Ka'bati yang sampai ke Ka'bah. Gitu ya. Jadi na'at ya, bukan hal ya, maaf. Jadi sifat na'at. Wa in udhifa, walaupun diidofahkan apa balighal Ka'bati ini sampai diajari secara nahwiyah ya. Jadi walaupun diidofahkan susunan parasain balighal Ka'bati, kenapa na'atnya man'utnya itu kok berupa idofah, sedangkan lafal sebelumnya itu berupa isim nakirah, begitu. Nah ini mufasir berargumen secara nahwiyah. Li ana idofatahu, karena mengidofahkan lafal balighal Ka'bati lafdiyatun, itu hanya sebatas lafdiyah gitu, sebatas lafadznya doang. La tufidu takrifan, tidak bisa memberi faidah apa idofah takrifan ing iko makrifat gitu. Ya balighal Ka'bah bukan sampai ke Ka'bah. Jadi secara lafzi begitu, tidak berfaedah kemakrifatannya itu lafaz. Itu ya.
Fa ilam yakun. Nah, bagaimana jika ada kasus? Itu kan kalau ada padanannya gitu. Ini banyak nih kudu sampai selesai ya. Ya, maaf nih agak siang dikit ya. Fa illam yakun lisoidi. Fa illam yakun, maka jika tidak ada lisoidi bagi soid mislun pepadan minan na'am, dari na'am. Jadi na'am itu hewan piaraan. Kal usfuri, kayak usfur, burung emprit, kalau orang bunuh burung emprit. Wal jarodi, belalang, bunuh belalang. Fa alaihi, maka wajib bagi iko man kimatuhu, harganya iko kimatu, harganya iko usfur wal jarod. Ini harganya berapa kira-kira begitu kalau dijual? Au alai, itu iku wajib bagi ikoman kafaratun utawi kafarat, kafarat tebusan ghairul jazai, selain jaya padanya tadi. Wa in wajaduhu, walaupun mendapati siapa si manhu ing iko jaja. Hiya utai iko kafarat ta'amu masakina, memberi makan orang-orang miskin, min ghalibi kutil baladi, dari lumrahnya bahan pokok iko negara. Ma tegese sesuatu yusawi yang madani opo ma qimatal jayai, harganya iko jaya. Misalnya jayanya itu berupa kebu, seharga kebu. Ya, likulli miskinin mudun, bagi setiap orang miskin satu mud. Satu mud diberaskan, nanti setelah jadi beras dibagian ke fakir miskin. Satu miskin yang kebagian satu mud. Mud itu 7 on lah ya, 6 on 7 on, antara itu. Kalau lebih luasannya ya 7 on. Wa fi qira'atin, dalam satu qiraah sabah yang lain, bi idhofati kafaratin, dengan mengidhofahkan lafaz kafaratin. Ini masih qiraah sabah ya, mengidhofahkan kafaratin 5 ba'dahu, 5 terhadap lafaz ba'dahu setelah iku kafaratin. Wa hiya, utawi iku idhofatu kafaratin, maksudnya ya lil bayan, karena untuk lil bayan, untuk menerangkan. Jadi idhofah bayaniyah itu ya. Yang satu qiraah au kafaratu tu'ami masakina gitu. Yang satu qiraah. Untuk Al-Qur'an kita yang mengerti guru kita. Enggak boleh kita tahu seperti terus nyoba-nyoba baca seperti ini, itu enggak boleh ya. Jangan maruk jadi orang lihat YouTube begini ikut YouTube. Maruk itu ngaji kudu ngikutin gurunya, punya guru ngikutin orang lain, maruk itu. Itu dikata gurunya saya enggak ikhlas, melindi itu, murid melindi itu namanya. Au alaihi adlu dzalika, au alaihi, atau iku wajib bagi man qatala adlu misli dalika, padanya adlu ay mislu dalika ya, maaf. Atau wajib bagi man qatala, atas tadi mutamidan tadi itu adlu dalika ay mislu dalika, salah. Padananya iko to'am,
ai at-ta'ami. Apa nih siaman puasanya? Diganti puasa. Enggak diganti makanan tapi diganti puasa. Ai yasumu yang puasa siapa si man hu ing iko siam an kulli mudin yauman setiap satu mud sehari. Misalnya nisbat jual kambing dapat berapa mud nih? Misalnya dapat 10 mud, 10 sedikit ya. 100 mud misalnya. Ya 100 itu 100 hari puasa. Gitu ya. Misalnya. Wa in wajada lan lamun mendapati sapa man iko to'am wajib maka wajib apa dalika to'am alaihi wajib mengatasi man. Nah, untuk masalah makan ke puasa ini ala tartib boleh diganti dengan puasa selama tidak mendapatkan makanan begitu. Jadi tidak boleh kok bisa beli makanan terus diganti puasa, tidak boleh. Itu namanya ala tartib. Nah, untuk masalah untuk masalah tadi mengganti padanannya hewan yang piaraan tadi ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan ya walaupun mendapati hewan piaraan sebagai ganti nisbat misalnya tadi itu tadi hama, membunuh hama ya, burung merpati harus ganti kambing. Walaupun ada kambing gitu ya, walaupun ada kambing boleh diganti dengan makanan, yaitu diberikan beras. Kalau disebut orang Indonesia ya, 1 mudnya disedekahkan kepada fakir miskin satu. Nah, itu. Kalau urusan puasa tidak boleh serta-merta langsung diganti dengan puasa ketika masih mendapati makanan. Gitu ya. Liyadhuqu wabal amrihi afallahu amma salaf wa man 'ada yang taqimullahu min wallahu 'azizun dzuntiqam. Liyadhuqu supaya merasakan siapa sih man wabala amrihi ing beratnya balasannya urusannya man alladzi fa'alahu yang melakukan siapa manhu ing alladzi afa mengampuni siapa Allah amma dari dosa salafa yang telah lewat qoma min qatli sayyidi dari membunuh sayyid qabla tahrimi sebelum diharamkannya qatli. Waman siapapun orang yang ada mengulangi siapa man ilahi kepada iko masalah mengulangi lagi maksudnya tahrim tadi ya tadi qatli ya masalah itu masalah qatli sayyid mengulangi lagi membunuh sayyid padahal sudah dilarang. Yang taqimu maka menyiksa siapa Allah minhu dari koman. Wallahu Allah azizun ghalibun ala amrihi. Allah itu pasti menang, tidak bisa dikalahkan. Gitu ya. Ghalibun ala amrihi. Dzuntiqamin itu zat yang duweni siksa. Artinya Allah mampu untuk menyiksa. Kalau Allah sudah nyiksa orang hambanya enggak akan bisa menghindar. Nyiksa miman dari orang aso yang maksiat siapa manhu ing Allah. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Wa alhaqa bi qatlihi muta'ammidan fi ma dzikir al khata'. Wa alhaqa dan disamakan bi qatlihi dengan membunuhnya iko soid muta'ammidan dengan cara halih dengan sengaja, orangnya itu sengaja membunuh.
Fima dzukir, di dalam bunuh sesuatu yang telah disebutkan. Disebutkan tadi itu. Tadi itu Syaid ya, dzukir minas syaid. Syaid minas syaid ya. Apa yang disamakan al khata'u khata'. Nah, ini dalam fikih nih. Jadi ayat tadi kan menerangkan kalau bunuhnya dengan sengaja, kan begitu kan? Balasannya ini harus menyembelih hewan padanannya, kan begitu. Ayat tadi itu muta'ammidan. Namun dalam ketentuan hukum bahwa membunuh tanpa sengaja pun ini al-khata' itu artinya tidak sengaja, luput artinya tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan. Membunuhnya itu tidak ada unsur kesengajaan. Misalnya mau melempar apa gitu, adalah lemparannya kena burung merpati mati. Nah, itu tetap ganti dengan kambing, disebut diganti dengan hewan piaraan sama gitu. Ya, begitu ya, sebagai bentuk apa? Bentuk ibadah berupa hadiyu bersedekah di tanah haram. Dan demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Al-Quran yang kita baca mudah-mudahan menjadikan energi